Ratusan sopir kendaraan angkutan barang, baik truk atau pick-up, sempat menggelar demonstrasi menolak penertiban truk odol, overdimension, dan overloading di Ketapang, Banyuwangi, Selasa 4 Januari 2022. Atas aksi tersebut terjadi penundaan penyeberangan dari dua arah di Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk. Bahkan, kendaraan di Gilimanuk mengular. Mengenai penertiban truk odol, mendapat penolakan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Senin 3 Januari 2022, sore lalu. Ratusan sopir truk melakukan aksi demo hingga menyebabkan Pelabuhan Ketapang melakukan penundaan penyeberangan selama 1 jam lebih. Begitu juga sebaliknya. Koordinator Satuan Pelaksana Pelabuhan Gilimanuk, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah Bali, Inyoman Sastrawan mengatakan, adanya penutupan arus transportasi Pelabuhan Gilimanuk itu pemicunya karena adanya demonstrasi awak truk hingga menghalangi jalan masuk ke Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Karena penumpang dari Bali mau keluar tidak bisa, masuk tidak bisa, ya ditutup semua. Tapi tidak berlangsung lama. Sudah normal, sudah dibuka kembali, ujar Sastrawan. Penundaan penyeberangan tersebut menyebabkan truk yang keluar Bali tertahan di Pelabuhan Gilimanuk. Ada sedikit kemacetan arus lalu lintas yang ada di Pelabuhan Gilimanuk, namun tidak terlalu parah antreannya, kata Kapolsek Kawasan Laut Gilimanuk, Kompol I Gusti Putu Darmanata. Kendaraan angkutan barang yang melebihi batas beban kendaraan angkutan atau overloading memang masih menjadi masalah klasik yang belum bisa dihilangkan sepenuhnya. Padahal, dampak dari angkutan yang melebihi beban bisa menyebabkan kecelakaan di jalan dan kecelakaan laut karena kapal membawa muatan melebihi kapasitasnya. Upaya menertibkan angkutan barang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi bukan tanpa alasan, sebab tidak sedikit sopir truk yang nakal. Yakni masih banyaknya truk overdimension dan overloading odol yang masuk Bali. Hal itu diungkap Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Ceki atau yang biasa disebut Jembatan Timbang Gilimanuk. Padahal, truk odol sangat berbahaya bagi penyeberangan dan dapat menimbulkan kecelakaan. Menurut Koordinator Satuan Pelaksana UPPKB Ceki Gilimanuk, Arya, sebelum ada tol laut dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pelabuhan Lembar, Lombok, NTB, rata-rata yang masuk melalui Pelabuhan Gilimanuk setiap harinya sekitar 500 unit hingga 800 unit. Setelah ada tol laut, rata-rata setiap harinya sekitar 250 unit, menurun drastis. Masuk Bali 250 unit truk setiap harinya, itu sudah paling banyak, ujar dia. Arya pun menyebutkan, dari jumlah rata-rata 250 unit setiap harinya yang masuk Bali, angkutan truk yang melebihi kapasitas beban yang semestinya sekitar 10%. Sebagian besar truk yang melebihi berat kapasitas yang ditentukan merupakan truk yang membawa material bangunan, seperti semen, besi, dan keramik. Kalau beras dan bahan makanan lain masih stabil, kebanyakan material untuk bangunan yang overloading, ungkapnya. Rencananya, akan diterapkan transfer muatan bagi yang overloading agar pemilik barang sendiri yang mengangkut ke daerah tujuan, ujarnya. Sedangkan truk yang melebihi dimensi sudah hampir tidak ada, karena dengan aturan pengguna alat identifikasi elektronik bukti lulus uji, e-Blue, truk yang melebihi dimensi tidak bisa membuat buku kir kendaraan. Sehingga, pihak pengelola truk melakukan normalisasi truknya dengan sendirinya, khusus kendaraan modifikasi hingga melebihi dimensi yang memantau kabupaten dan kota yang sudah menggunakan e-Blue. Daerah yang sudah menerapkan e-Blue sudah tertib dengan truk melebihi dimensi. Ada yang beberapa daerahnya belum e-Blue, masih ada truk yang melebihi dimensi, ujarnya. Penindakan terhadap truk yang melebihi dimensi selama ini tidak hanya diterapkan tilang. Salah satunya dipidana dan diputus oleh Pengadilan Negeri PN Negara dengan membayar denda sebesar 10 juta rupiah. Pelanggar sudah membayar denda dan truk dikembalikan kepada pemiliknya.